Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, di hari Sabtu 25 Januari 2025. Diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Nungahulehon tunasida hasangapon nanilehon mituau, asa sada nasida songok kita nasada rohai, auma di bagasan nasida, jalaho di bagasan au, asa sundenggan hasadaon nasida, gabi di boto portibion, homar suruau, jalaholong roham di nasida, songon holong ni roham diau. Amin, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita punya kapasitas untuk menjadi satu dalam Kristus. Perbedaan yang ada pada kita sebagai pribadi atau sebagai institusi gereja semestinya tidak menjadi halangan dalam mewujudkan kesatuan dalam Kristus. Banyak orang sering berpikir mustahil gereja-gereja bersatu karena gereja-gereja itu berbeda satu dengan yang lain. Justru yang terjadi sering sekali sebaliknya. Gereja-gereja tidak bisa bersatu bukan karena mereka berbeda, melainkan karena mereka menganggap menjadi satu berarti menjadi sama dan seragam. Hasrat untuk keseragaman itulah yang justru menghalangi kesatuan. Misalnya, ajaran yang kita pegang harus seragam, ritual ibadah yang kita lakukan harus persis sama, doa yang kita ucapkan harus sama, dan lain sebagainya. Dalam firman Tuhan kita hari ini, kita mau melihat bahwasanya bagaimana Yesus berdoa untuk kesatuan para umatnya. Yesus tidak hanya berdoa agar murid-muridnya seragam dan cara berdoa, cara beribadah, atau bahkan seragam dalam ajaran yang dipegang mereka mengenai Allah. Yesus menyadari bahwa murid-murid punya latar belakang yang berbeda, yang memungkinkan mereka mengalami dan mengekspresikan iman kepada Tuhan dengan cara berbeda. Yang menjadi doa Yesus bagi murid-muridnya adalah bagaimana mereka menjadi satu dalam Kristus, yakni dalam kasih Kristus yang mereka alami dan yang harus mereka berikan juga bagi dunia. Itulah sebabnya Yesus berseru dalam doanya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Di dalam ayat 26. Kasih Bapa yang terpancar dalam diri Sang Putra semestinya terpancar juga dalam diri orang Kristen ataupun gereja Kristen. Kesatuan kasih dalam Kristus menjadi jiwa orang Kristen dan gereja untuk hadir dan melayani dunia. Orang Kristen dalam keberagaman mereka bisa saja berbeda dalam tata cara ibadah dan doktrin Kristen yang dianutnya. Namun demikian, mereka harus satu dalam kasih. Dunia harus benar-benar mengenal kesatuan kasih orang-orang Kristen dalam Kristus, sehingga kasih itu mesti terwujud dalam kehidupan orang-orang Kristen di dunia. Kesatuan kasih dalam Kristus ini dimaksudkan agar dunia tahu akan kasih Allah Bapa yang terwujud dalam Kristus yang diberikan bagi dunia yang dikasihinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat lewat perenungan kita hari ini? Perselisihan dan konflik atau bahkan perbedaan yang terjadi di antara orang-orang Kristen, atau bahkan di antara kehidupan kita saat ini, dan juga di antara gereja-gereja Kristen, tidak akan memampukan orang lain melihat bagaimana kemuliaan Bapa dalam kasih. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen bisa mewartakan kasih Bapa?
Jikalau di antara kita sendiri selalu terjadi pertikaian, selalu terjadi konflik, meskipun ada perbedaan, mari kita jadikan perbedaan itu menjadi kekayaan di dalam beriman kita. Maka daripada itu, kita harus benar-benar merasakan kasih Bapa yang sudah terpancar dalam diri Yesus lewat persekutuan kita, lewat ucapan kita, dan lewat gaya kehidupan kita. Marilah kita satu di dalam kasih Kristus. Amin.